merah putih berkibar. Kepala Daerah Kota Jakarta menyambut hari gembira. Untuk mendirikan Komite Nasional Pusat dan Komite Nasional di daerah-daerah, mendirikan Partai Nasional di pusat dan di daerah, mengadakan Badan Keamanan Rakyat, mengadakan Pon Kemerdekaan, dan pengumuman dari Tuan Mr. Ali Sastramijoyo. Pegawai negeri berpendirian sama, ialah 1. Republik Indonesia merdeka telah berdiri. 2. Kita adalah pegawai negara Republik Indonesia merdeka. 3. Kita berada di belakang pemerintah Republik Indonesia merdeka. Tuan Mr. Kapman sedang berkhutbah. Bagi wakil daripada pegawai-pegawai tertinggi sudah juga diumumkan di sini kebulatan hati daripada pegawai-pegawai untuk serentak berdiri di bawah pimpinan pemerintahan nasional. Dengan begitu, maka terbayang-bayanglah di hati kita sekarang ini, sewaktu-waktu pemerintahan sekutu datang kemari, maka di mana-mana ia akan datang, akan tiba, maka di mana-mana itu juga lah akan tersandung dengan paham yang sudah mempunyai gambaran sebagai benteng bangsa, yaitu kebulatan hati, ingin tetap merdeka dan lainnya tidak akan diakuinya. Bulat-bulat ini, kesetiaan yang semacam ini sudah tentu akan mengokohkan persatuan yang erat antara kita kesemuanya menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin terjadi. Jepang yang baru menyerah itu mendapat tugas untuk menjaga keamanan sebelum tibanya pasukan sekutu di Indonesia. Untuk itu, Kempetai yang sangat kejam sewaktu pendudukannya terhadap rakyat kita mempergunakan kesempatan untuk menekan kemerdekaan kita dengan mengerahkan barisan mobil berlapis baja untuk menghalau dan mengusir massa rakyat, namun tidaklah berhasil. Beribu-ribu sang merah putih melambai-lambai di ujung tiang bambu-bambu kecil yang dipegang oleh ribuan umat yang berbaris memasuki lapangan Ikada. Di mana-mana terlihat Jepang dengan kempetainya selalu bersiap-siap di pelbagai sudut kota untuk menghalau barisan massa dalam jumlah yang cukup banyak. Gelombang ribuan rakyat Indonesia yang sudah bosan dijajah dan tak sudi dijajah lagi dan ingin tetap menjadi rakyat dari negara yang merdeka bergerak maju dengan memiliki semangat dan keberanian yang tinggi untuk mendengar pidato Bung Karno dan Bung Hatta di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Rapat raksasa yang pertama di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Para menteri kabinet RI pertama terlihat mulai berdatangan satu persatu untuk menghadiri rapat kabinet. Kabinet presidentil mengadakan rapat kabinet yang kedua untuk membicarakan pendaratan pasukan Inggris divisi ke-23 pada tanggal 9 Oktober 1945.
pimpinan militer Jepang di Pulau Jawa yang akan menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Inggris. Peristiwa ini berlangsung di atas kapal Inggris yang berlabuh di Teluk Jakarta. Ini adalah surat perintah dari Mountbatten sebagai pimpinan komando sekutu tertinggi untuk wilayah Asia dan berperan penuh atas pendaratan Inggris di Pulau Jawa. Pasukan lengkap Inggris Divisi ke-23 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1945. Adapun tugas utama yang diemban pasukan ini adalah melucuti dan mengambil alih kekuasaan dari bala tentara Jepang. Mereka diboncengi oleh serdadu Belanda dan Nika yang berniat mengembalikan penjajahan Belanda atas Indonesia. Dan ini pasukan serdadu Belanda dan Nika yang datang bernaung di bawah bendera sekutu. Mereka dipimpin oleh Kolonel Spoor yang kemudian menjadi panglima pasukan Belanda di Indonesia dengan pangkat Letnan Jenderal. Ini adalah upacara penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Inggris yang ditandai dengan penyerahan senjata samurai oleh setiap perwira tinggi Jepang. Penyerahan ini disaksikan oleh beberapa pejabat militer tinggi Inggris untuk Asia Tenggara dan Indonesia. Mulai tanggal 19 September 1945, rakyat Surabaya setelah insiden bendera di Hotel Oranye memperoleh momentum guna melucuti senjata-senjata dari pasukan Jepang yang berada di Surabaya, seperti di Don Bosco, markas Kaigun di Gubeng, gedung Linde Tuses, bengkel senjata Jepang, dan lain sebagainya. Peristiwa bendera di Hotel Oranye ini sangat menarik perhatian sebagai suatu hal yang menonjol dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Ini adalah tank-tank Jepang yang jatuh ke tangan kita. Dalam perlucutan senjata tentara Jepang ini, peran polisi istimewa kita menjadi cukup penting. Pada tanggal 20 September 1945, terjadi demonstrasi rakyat Surabaya secara besar-besaran dari Stadion Tambak Sari menuju Simpang dan Gedung Pemuda. Jepang dengan status sebagai orang-orang tahanan sedang diangkut dan dikirim ke Pujon di atas Malang. Inilah satu brigade pasukan Inggris diberangkatkan dari Kalkuta menuju Surabaya. Terlihat pemuda arek-arek Surabaya sedang memperhatikan dan berjaga-jaga di sekitar pelabuhan dan dengan mempergunakan perahu motor sedang mengecek kedatangan pasukan Inggris dengan kapal angkut di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pendaratan pasukan Inggris Brigade ke-49 berlangsung pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malaby. Brigade yang dikirim ke Surabaya ini merupakan sebuah brigade grup infanteri India ke-49
yang umumnya dipimpin oleh perwira-perwira Inggris dan India. Rakyat Surabaya menonton yang sedang berbaris. Semboyan dalam bahasa Inggris yang tertulis di papan besar itu menolak kedatangan pasukan asing di bumi Indonesia. Pimpinan pasukan Inggris di Pulau Jawa sedang melaksanakan briefing dengan pasukan Inggris di Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bung Tomo mencela pasukan lebih dengan terang-terangan mengambil dan merampas hak kedaulatan bangsa Indonesia dengan menyerobot gedung RRI di Simpang, Surabaya, gedung Internasio, Rumah Sakit Darmo, kantor besar kereta api, dan lain-lain tempat milik Republik Indonesia di Surabaya. Rakyat Surabaya dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada membela kedaulatan kita yang dilanggar, dan terjadilah tembak-menembak dengan pasukan Inggris. Akibat dari tindakan semena-mena dari Malaby ini, maka kemarahan rakyat Surabaya semakin menjadi, dan akhirnya terjadilah pengerusakan dan pembakaran terhadap gedung RRI di daerah Simpang. Satu peleton pasukan Inggris habis ditelan api. Pertempuran 3 hari terjadi terus antara pejuang-pejuang arek-arek Surabaya dengan tentara Inggris. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta didatangkan oleh Inggris ke Surabaya untuk menghentikan tembak-menembak dengan arek-arek Surabaya. Kemarahan rakyat Surabaya baru dapat diredakan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan sekutu untuk menyelesaikan persengketaan antara pemuda dan PKR di satu pihak dengan tentara Inggris di lain pihak, dan terjadilah gencatan senjata. Setelah berlangsungnya perundingan di Surabaya, terlihatlah suasana tenang di kota Surabaya dari atas, bahkan bendera merah putih tetap berkibar megah. Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta setelah tercapai persetujuan ceasefire atau gencatan senjata. Airdrop makanan untuk pasukan Inggris yang terkepung di daerah Darmo. Hasil pertemuan kedua belah pihak untuk gencatan senjata, ternyata pihak Inggris tidak dapat menghubungi pasukan-pasukan yang berada di gedung Internasio yang dikepung oleh pasukan-pasukan rakyat dan pemuda. Maka Brigadir Jenderal Malaby bersama pemimpin-pemimpin Indonesia menuju ke Internasio untuk menghentikan tembak-menembak itu, dan terjadilah insiden yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malaby. Jenazah Malaby dikebumikan di Morokrambangan dan kemudian dipindahkan ke makam Menteng Pulo, Jakarta. Di depan gedung Internasio ini, pasukan Inggris setelah gencatan senjata diangkut dengan truk-truk ke markas mereka di Pelabuhan Tanjung Perak. Inilah prajurit-prajurit Inggris yang mengalami cedera di rumah sakit. Lebih dari 1.200 pasukan dari Brigade Malaby yang cedera atau meninggal di pertempuran 3 hari ini di Surabaya. Di Morokrambangan terjadi pemeriksaan barisan yang dilakukan oleh Manser terhadap pasukan induk Inggris yang baru tiba lebih dari 1 divisi di Surabaya pada tanggal 4, 5, dan 6 November 1945. Di pihak Inggris, kelihatannya telah mempersiapkan segi keamanannya dengan mengungsikan semua penduduk sipil barat yang terdiri dari para wanita-wanita dan anak-anak kecil untuk diberangkatkan keluar dari Surabaya pada tanggal 5 November 1945. Dalam perjalanan keluar dari Surabaya, terlihat LST dan kapal-kapal Inggris yang sedang mengangkut pasukannya yang baru untuk memperkuat pertahanannya di Surabaya. Di samping itu,
Arek-arek Surabaya yang terdiri dari pemuda pejuang juga tidak ketinggalan, yaitu mempersiapkan pasukan dengan mengadakan latihan bersama untuk mengantisipasi kedatangan pasukan Inggris di Surabaya. Hanya kita terlalu remeh dan Republik terlalu muda untuk mendapatkan data-data intelijen tentang bala bantuan Inggris yang begitu besar dan dahsyat. Pada tanggal 6 November 1945, pasukan Inggris dalam pertemuan di Singapura memberangkatkan beberapa pesawat dari Skadron RAF dari Pelabuhan Udara Singapura, Changi, menuju Surabaya melalui Jakarta dan Semarang. Pesawat-pesawat ini telah dilengkapi dengan senjata-senjata berat untuk menggempur Surabaya dari udara. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, terlihat pula alat-alat berat seperti tank-tank diturunkan untuk memperkuat armada perang daratnya. Inilah serdadu Belanda dan Nika yang datang memboncengi pasukan sekutu di Surabaya. Ini adalah pemeriksaan barisan tahap akhir oleh Mansur yang didampingi oleh Hawthorne pada tanggal 7 November 1945 terhadap satu divisi pasukan Inggris yang sudah berada di Surabaya, dan sekaligus memberikan lampu merah bahwa penyerangan terhadap kota Surabaya akan dilaksanakan dalam satu kekuatan penuh yang benar-benar sudah terhimpun di tanah Surabaya. Begitupun pemasangan bom-bom pada pesawat tempur telah dipersiapkan secara urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. A. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara memiliki urgensi yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara yang majemuk, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun wilayah geografis. Dalam konteks globalisasi dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, seperti konflik ideologi, disintegrasi bangsa, radikalisme, kejahatan siber, hingga tekanan ekonomi global. Ketahanan nasional berfungsi sebagai daya tahan dan daya tangkal bangsa agar mampu menghadapi ancaman tersebut tanpa kehilangan jati diri dan kedaulatan. Sementara itu, bela negara menjadi wujud nyata partisipasi seluruh warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Melalui bela negara, tumbuh kesadaran bersama bahwa mempertahankan negara bukan hanya tugas aparat pertahanan, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh rakyat. Urgensi ini semakin kuat karena komitmen kolektif kebangsaan hanya dapat terbangun apabila masyarakat memiliki rasa cinta tanah air, persatuan, dan kesadaran berbangsa. Tanpa ketahanan nasional dan bela negara, bangsa akan mudah terpecah dan rapuh menghadapi pengaruh negatif dari dalam maupun luar negeri. B. Tantangan ketahanan nasional dan bela negara dalam praktiknya. Upaya mewujudkan ketahanan nasional dan bela negara menghadapi berbagai tantangan, antara lain: yang pertama, rendahnya kesadaran bela negara, terutama di kalangan generasi muda yang terpengaruh arus globalisasi dan individualisme. Yang kedua,
ancaman ideologi dan disintegrasi bangsa seperti radikalisme, intoleransi, dan konflik sosial yang melemahkan persatuan. Yang ketiga, pengaruh budaya asing yang tidak selektif yang dapat mengikis nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan melemahkan rasa kebangsaan. Yang kelima, ancaman non-militer modern seperti hoaks, perang informasi, dan kejahatan siber yang memecah belah masyarakat. C. Tantangan-tantangan tersebut dapat menghambat terbentuknya komitmen kolektif kebangsaan apabila tidak diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peran ketahanan nasional dan bela negara dapat membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan nasional dan bela negara berperan strategis dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan, yaitu kesadaran bersama untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan keberlanjutan bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, pengamalan nilai Pancasila, penegakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat sesuai peran masing-masing, komitmen tersebut dapat diperkuat. Implementasi bela negara yang efektif akan memperkuat seluruh aspek ketahanan nasional, meliputi yang pertama, ketahanan ideologi melalui pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ketahanan politik dengan partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi secara bertanggung jawab. Yang ketiga, ketahanan ekonomi melalui sikap produktif, cinta produk dalam negeri, dan kemandirian ekonomi. Yang keempat, ketahanan sosial budaya dengan menjaga persatuan, toleransi, dan kearifan lokal. Yang kelima, pertahanan dan keamanan dengan kesiapsiagaan warga negara dalam mendukung upaya pertahanan negara. Dengan demikian, bela negara bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga kebutuhan strategis untuk membangun ketahanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Semakin tinggi kesadaran dan partisipasi bela negara, semakin kuat pula ketahanan nasional Indonesia. D. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak akan terbangun secara kokoh tanpa partisipasi aktif seluruh warga negara dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Melalui bela negara, setiap individu berkontribusi sesuai peran dan kemampuannya demi kepentingan nasional. Bela negara berfungsi memperkuat ketahanan nasional karena menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta loyalitas terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi mental dan moral bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer seperti radikalisme, disintegrasi bangsa, krisis ekonomi, dan degradasi moral. Kesimpulan. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara terletak pada fungsinya sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan bangsa Indonesia. Tantangan yang ada menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa secara kolektif. Oleh karena itu, melalui penguatan bela negara dan ketahanan nasional, komitmen kolektif kebangsaan dapat terbangun secara kokoh demi mewujudkan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan berkepribadian. Baik, dari materi yang telah saya paparkan, terdapat 5 referensi jurnal. Yang pertama, Lemhanas RI 2019, Ketahanan Nasional sebagai Konsepsi Pembangunan Nasional. Jurnal Kajian Lemhanas RI Vol 7 nomor 2, membahas konsep ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman global dan domestik. Yang kedua, Suharyo 2018, Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Jurnal Keamanan Nasional Vol 4 nomor 1 menjelaskan urgensi bela negara sebagai tanggung jawab seluruh warga negara. Yang ketiga, Widodo J dan Nugroho R 2020, Tantangan Ketahanan Nasional Indonesia di Era Globalisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 24 nomor 1, mengulas ancaman non-militer seperti ideologi ekonomi global dan disintegrasi bangsa. Yang keempat, Suryanto T 2019, Radikalisme sebagai Ancaman Ketahanan Nasional. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 9 nomor 2, fokus pada radikalisme dan ekstremisme sebagai tantangan serius ketahanan nasional. Yang kelima, Ratsmawati I dan Parsteyo A 2021, peran pendidikan bela negara dalam membangun komitmen kebangsaan. Jurnal Civis Media Kajian Kewarganegaraan Vol 18 nomor 1 menekankan pentingnya pendidikan bela negara untuk membangun kesadaran kolektif kebangsaan.